alam, dudak baselo di tanah lapang. Iko bukan samaran salam dari Universitas Negeri Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Aulia Sani dan rekan tim saya Ikhwan Ramansyah dan Apila Fortuna akan mempresentasikan karya business plan yang berjudul Mie Minang. Kuliner kreatif dari ampas tahu sebagai strategi ekonomi dalam optimalisasi sisa hasil olahan industri tahu di Kota Padang dengan prinsip PHD, Practical, Healthy, and Delicious. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah impian besar bangsa Indonesia menuju Indonesia yang unggul, maju, dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa maju yang ada di dunia. Berbagai potensi yang dimiliki Indonesia sudah seharusnya menjadi modal utama dalam membantu proses kemajuan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, industri, ekonomi kreatif, manufaktur, serta pariwisata. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM merupakan bagian dari ekonomi kreatif. UMKM di Indonesia merupakan salah satu unsur penting dalam menopang perekonomian nasional secara menyeluruh. UMKM telah lama menjadi pondasi yang kokoh sekaligus penggerak dinamika dari sistem ekonomi Indonesia. UMKM di tengah persaingan yang semakin mengglobal di segala bidang menuntut manusia, khususnya generasi muda, untuk memiliki kemampuan dan daya bersaing, sehingga akan menghasilkan wirausaha muda yang kompetitif. Persaingan perdagangan saat ini, para wirausahawan, terutama wirausahawan muda, berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diharapkan akan disukai dan diminati oleh konsumen. Selain dibutuhkan pemikiran yang solutif serta ide-ide yang inovatif, dari ide-ide tersebut diharapkan akan melahirkan para wirausahawan muda serta mampu memberikan kebermanfaatan kepada masyarakat berupa terbukanya lapangan pekerjaan baru. Kegemaran masyarakat Indonesia yang mengkonsumsi mie semakin lama semakin meningkat. Menurut Munarso dan Haryanto, pada tahun 2012, konsumsi mie instan meningkat sekitar 25% per tahunnya. Pada awal tahun 2000-an, angka ini diperkirakan terus meningkat sebesar 15%. Hal itu dapat menjadi perkembangan peluang bisnis sehingga perlu peningkatan rasa dan kualitas. Bahan baku pembuatan mie adalah tepung terigu, sehingga hal ini menambah jumlah impor tepung terigu. Penggunaan tepung terigu terus mengalami peningkatan, sehingga tahun 2011 impor tepung terigu mencapai angka 638.000 ton. Peningkatan impor tepung terigu dapat mengancam ketahanan pangan, sehingga diperlukanlah sebuah alternatif bahan dasar pembuatan mie yang berbasis pangan lokal. Salah satu bahan yang dapat digunakan dalam pembuatan tepung terigu adalah ampas tahu. Tepung ampas tahu dibuat dari limbah ampas tahu yang tidak terpakai dari industri pembuatan tahu. Ampas tahu dirubah menjadi tepung dengan melalui berbagai proses yang telah disesuaikan oleh tim dan dijadikan bahan tambahan dalam pembuatan mie. Walaupun merupakan sisa dari proses pembuatan tahu, ampas tahu memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi. Ampas tahu masih mengandung protein sebesar 21,16% dengan kadar air 13,21%. Sedangkan, menurut sumber lain, ampas tahu masih mengandung 17% dari jumlah protein kacang kedelai. Berdasarkan permasalahan di atas, diperlukan inovasi baru dalam pengelolaan mie, sehingga penyajiannya tidak monoton, yaitu dengan mengkreasikannya dengan menggunakan bahan yang berbeda dari biasanya, menggunakan bumbu yang sesuai dengan lidah dan keinginan masyarakat atau konsumen, serta membentuk bentuk mie menjadi lebih menarik. Dengan segala inovasi yang ada, diharapkan dapat menarik konsumen melalui bentuk visual produk, sehingga mampu mengundang selera konsumen dan membeli produk yang ditawarkan. Dengan segala permasalahan yang ada, penulis mencari sebuah solusi dan menjadikannya sebagai peluang usaha, yaitu menciptakan sebuah usaha kuliner dengan memanfaatkan sesuatu yang tidak termanfaatkan, yaitu memanfaatkan ampas tahu sebagai bahan pembuatan mie. Mie Minang memiliki makna mie dari daerah Minangkabau karena diciptakan oleh putra-putri asli Minangkabau. Merupakan usaha yang bergerak di bidang kuliner, Mie Minang menawarkan berbagai jenis cita rasa yang sesuai dengan ciri khas lidah masyarakat Indonesia. Nah, Mie Minang merupakan inovasi di bidang kuliner, yaitu olahan mie yang dibuat menggunakan bahan dasar dari tepung ampas tahu, memanfaatkan sisa olahan yang tidak terpakai dan mengolahnya menjadi kuliner yang memiliki nilai jual tinggi. Mie Minang adalah salah satu usaha kuliner yang dapat menguntungkan berbagai sektor,
serta menjembatani pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Kota Padang. Selain membuat inovasi dengan memanfaatkan sisa industri yang tidak memiliki nilai jual menjadi memiliki nilai jual tinggi, Mi Minang juga akan menghasilkan produk usaha atau kuliner yang sehat, yang dapat memenuhi gizi harian konsumen. Tidak hanya sebatas itu, produk Mi Minang juga melakukan promosi kebudayaan secara tidak langsung. Melalui kemasan yang digunakan, Mi Minang meletakkan kebudayaan Minangkabau pada kemasannya. Kebudayaan yang ditampilkan terdiri dari 3, yaitu tarian, objek wisata, dan alat musik Minangkabau. Mi Minang menerapkan konsep PXD, yaitu Practical, Healthy, and Delicious. Maksud prinsip tersebut yaitu yang pertama, praktikal. Dalam setiap produk yang dihasilkan oleh Mi Minang selalu praktis, baik praktis dari segi pembuatan dan konsumsi maupun praktis dari segi kemasan. Yang kedua adalah healthy, yaitu atau sehat. Setiap produk yang dihasilkan Mi Minang selalu memperhatikan bahan yang digunakan dengan menggunakan metode produksi yang sehat serta higienis, serta menggunakan bahan-bahan alami yang menyehatkan. Dan yang ketiga adalah delicious atau lezat. Mi Minang menerapkan konsep delicious menggunakan beberapa jenis varian rasa masakan tradisional dan sesuai dengan ciri khas lidah masyarakat Indonesia. Varian rasa tersebut yaitu original, asam padeh, balado, kari ayam, dan rendang. Mi Minang selalu meningkatkan kualitas produk yang ada dan melakukan penambahan cita rasa setiap waktu yang telah ditentukan. Penambahan cita rasa tersebut dilakukan untuk meningkatkan jangkauan pasar. Nah, sumber daya dalam pelaksanaannya keberlangsungan usaha Mi Minang memerlukan berbagai jenis sumber daya yang ada, yaitu berupa alat dan bahan. Untuk alat sendiri diambil dari dan dibeli dari pasar raya yang ada di Kota Padang. Sedangkan untuk ampas tahu itu diambil dari industri ampas tahu yang ada di Kota Padang, yaitu di Jalan Adinegoro nomor 12 Lubuk Buaya, Kota Padang. Sedangkan untuk bahan-bahan lain seperti garam, tepung, dan sejenisnya diambil dan dibeli dari pasar raya yang ada di Kota Padang. Nah, untuk struktur organisasi dan pengelolaan tugas itu dibagi 3 orang dan 4 struktur organisasi. Yang pertama, direktur yaitu Aulia Sani. Yang kedua, manajer pemasaran Ikhwan Ramansyah. Yang ketiga, manajer produksi Aprila Fortuna. Dan yang keempat, manajer keuangan yaitu Aulia Sani. Dalam pelaksanaan usaha Mi Minang, kami menganalisis pesaing dan keunggulan pesaing yang ada. Pesaing-pesaing tersebut seperti usaha kuliner mie yang serupa dengan Mi Minang, terutama di Kota Padang, yang memiliki cita rasa tersendiri, sehingga masyarakat selaku konsumen sudah terbiasa dengan rasa tersebut dan tidak ingin mencoba produk lain. Selain itu, bentuk dan tampilan kuliner mie yang satu sama lain memiliki kesamaan, namun mereka mampu menawarkan dengan harga produk yang murah. Ada. Mi Minang memiliki ciri khas yaitu menggunakan bahan dari tepung ampas tahu. Dari tepung ampas tahu yang dimana kuliner mie yang ada tidak menggunakan. Target pelanggan dan ketersediaan pasar. Target pelanggan usaha Mi Minang berasal dari masyarakat semua golongan, baik kalangan ekonomi menengah ke atas maupun ekonomi menengah ke bawah. Jika difokuskan lagi, sasaran utama dari usaha Mi Minang yaitu pecinta kuliner yang berusia 13-25 tahun yang berasal dari kalangan remaja, dewasa, serta mahasiswa. Dan sasaran umum yaitu masyarakat dari segala golongan dan segala usia. Lokasi usaha Mi Minang terletak di Jalan Korong Gadang, Simpang Mawar Putih, Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat, merupakan tempat strategis untuk memulai usaha. Konsumen dapat memesan langsung di lokasi usaha atau memesan melalui media sosial yang sangat kami gencarkan, yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp. Akun Instagram dapur_Mi Minang yang digunakan untuk promosi. Selanjutnya, konsumen dapat berkomunikasi melalui WhatsApp. Untuk ketersediaan pasar sendiri, Mi Minang memiliki peluang yang sangat tinggi karena kebutuhan masyarakat akan inovasi kuliner yang praktis, mengenyangkan, serta bergizi sangat tinggi. Dan juga bahan yaitu tepung ampas tahu yang sangat mudah ditemukan di Kota Padang ini. Apalagi ampas tahu merupakan komoditas unggulan yang berada di Kota Padang. Baik, di sini saya akan menyampaikan strategi pemasaran dan akuisisi pelanggan. Yang pertama itu strategi pemasaran. Dalam beberapa strategi pemasaran, usaha Mi Minang menggunakan berbagai jenis pada media sosial promosi yang dilakukan dengan segala cara. Untuk strategi pemasaran itu kami memiliki 3 strategi. Itu pertama promosi melalui media sosial yang menggunakan akun Instagram, WhatsApp, dan Facebook.
untuk akun Instagram kami yaitu @dapurminang, yang nama produk tersebut telah dipromosikan melalui media sosial. Yang untuk selanjutnya nanti akan kami pemasarkan ke lebih lanjut ke media-media lain seperti WhatsApp dan lain-lainnya. Untuk mempromosi secara langsung dengan metode menempelkan pamflet di beberapa media kampus atau mading yang ada. Untuk ini kami menjalin kerjasama untuk beberapa toko dan dapat mempromosikan usaha mie Minang kepada masyarakat luas. Ketiga itu Ernet Media, yaitu membangun hubungan dan kepercayaan dengan masyarakat sehingga usaha mie Minang dapat dikenal oleh masyarakat luas dengan membantu image melalui promosi media sosial. Yang keempat itu mengadakan promo saat usaha atau grand opening, yang mana di sini ketika orang yang membeli 3 akan mendapatkan diskon gratis 1. Kelima itu setiap bulan usaha Minang akan mengadakan giveaway, yang mana ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan serta meningkatkan minat pelanggan untuk membeli produk yang ditawarkan. Yang keenam mengikuti pembukaan stand pada acara Expo, Car Free Day, dan festival, yang mana acara-acara besar lainnya akan kami promosikan. Untuk rancangan strategi pemasaran, kami menggunakan strategi secara langsung, yang mana strategi ini dengan memberikan proposal dan presentasi secara langsung agar bisa memenuhi kebutuhan dan mengembangkan baik secara segi sumber daya. Akan melakukan promosi melalui media website. Untuk akuisisi pelanggan, dengan cara pelanggan akan dapat berminat memilih produk di usaha mie Minang dengan melakukan promosi dengan berbagai media yang ada seperti Instagram, WhatsApp, dan juga menerapkan metode Ernet Media, yaitu membangun hubungan dan kepercayaan kepada masyarakat sehingga mie Minang dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pengembangan usaha, rencana pengembangan bisnis 3 bulan ke depan. Dalam merancang pengembangan bisnis mie Minang 3 bulan ke depan, ada beberapa aspek yang telah dirancang. Yang pertama, fokus pada promosi. Promosi secara langsung dengan menyebarkan pamflet di berbagai tempat yang ada di Kota Padang serta beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tingkatkan kualitas produk serta jumlah produksi dari bulan-bulan sebelumnya dengan sebesar-besarnya dari 25% hingga 50%, sehingga banyak penjualan dan semakin besar pula keuntungan yang akan didapat. Rencana pengembangan bisnis 1 tahun ke depan. Dalam mengembangkan bisnis mie Minang 1 tahun ke depan akan mencapai aspek yang telah dirancang. Yang pertama itu mie Minang akan mengembangkan kafe atau tempat makan setelah mendapatkan nama produk serta keuntungan yang banyak. Peningkatan kualitas dan jumlah produksi hingga 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan hal tersebut agar bisa mendapatkan jumlah karyawan agar jumlah produksi yang ditarget dapat dicapai. Yaitu ada BMC. Di sini kami juga membuat BMC untuk memudahkan bagi para konsumen dan investor barangkali yang ingin menjalin kerjasama dengan usaha kami. Nah, BMC ini terbagi atas 9 jenis hal yang dijelaskan seperti key partners, cost structure, key research, key activities, value proposition, dan sejenisnya. Minang dengan modal sebesar 1.520.000 yang sudah termasuk bahan baku, alat, perjalanan, distribusi, dan biaya-biaya lainnya, mendapatkan harga pokok produksi sebesar 7.625 dengan harga jual sebesar 10.000. Target penjualan per bulannya yaitu sebanyak 200 pieces dengan omset penjualan sebesar 2 juta dan keuntungan sebesar 479.500. Nah, perkiraan omset per tahunnya sebesar 24 juta dengan keuntungan 5.754.000. Selanjutnya, startup fee dengan modal 1.520.000 dengan expenditurnya sebesar 5% per bulannya dan capital and break even-nya sebesar 2.000 produk dan payback periodenya sebesar 10 bulan. Maka dengan itu, usaha mie Minang layak untuk dikembangkan. Inilah hasil presentasi kami tentang apa itu mie Minang. Sebelum saya tutup, izinkan saya membawakan sebuah pantun. Kabau ketek di tapi banda, tanduanan alun tumbuh lai. Ambo ketek baru baraja, tolong ditunjuk diajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.